informasi loker buat sipil apalagi cewek tuh susah ya. gitu loh. Ya, pastikan tujuan lu tuh apa, mau kerja, mau ngejar passion atau ngikutin orang tua. Gak usah terlalu munafik, orang dalam benci-benci, tapi ya faktanya kita butuh ya. Tapi jujur nggak, udah punya planning nggak setelah pandemi kelar mau ngapain? Sekarang tuh nggak usah terlalu idealis, nggak usah terlalu banyak-banyakin prinsip. Sekarang tuh fokus satu, yang penting kita nggak gila, nggak usah munafik. Restu orang tua itu udah paling bener. Apa cita-citamu? Jadi kaya. Nggak semua orang itu punya pacar, tapi semua orang punya jodoh. Enaknya PPKM itu kita tuh bisa tes online, kita bisa interview online. Jangan terlalu insecure. Jangan terlalu tiba-tiba ada pelang rekrutmen, harus fase Microsoft Word, harus fase Adobe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Mr. Encin. Dan sekarang mungkin lanjut ya kita di cerita pandemi di #2. Sekarang di samping gue itu ada temen lama ya, tapi kita masih akrab lah. Ya, Elsa Firmandani, bener kan? Iya. Masih ingat aku lo nama lengkap itu kan? Coba. Iya kan? Iya. Iya bener lah, Elsa Firmandani. Terus Ada lagi emang? Elsa Firmandani. Apa lagi? Dwi Ari Permadi. Oh, ya dikit lah. Panjang Fir. Iya sih. Kok malah grogi, Sa? Dan di sini ya kebetulan banget Elsa itu dinyatakan lulus dari sarjana apa? Sarjana teknik. Teknik apa jurusan? Teknik sipil. Teknik sipil itu bulan Juni 2021, baru-baru banget lah. Ya pasti sarjana online dong, sarjana pandemi. Jadi STP, STC ya, sarjana teknik corona. Gila sih. Gimana jadi lulusan online? Aku sidang Maret tahun ini. Iya, sidang Terus? untungnya karena corona online. Nah, terus aku lulus tanggal 11 Juni. Berarti udah Juni 2 bulan. 2 bulan. Terus Ya udah sekarang nganggur. jadi berarti kamu itu suka suka online atau suka nggak online? Suka nggak suka. Yang jelas ini loh, enaknya online tuh Apa? ya itu kalau sidang ujian ya udah online, nggak ketemu Oh iya sih, langsung bener kan. banget ya. Dan dipermudah nggak sih? Iya. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya Prosesnya kali ya. konsultasinya. Ya prosesnya tuh kayak kita dari bab 1, terus proposalnya ribet gitu nggak sih? Penelitiannya lagi kan? Iya. Pokok dosen kan udah umur berapa sih rata-rata? Dosenku tuh udah kayak pada tua-tua gitu loh. Iya sih Jadi kalau bener. semua di onlinein tuh mereka kadang Tiba-tiba antara males sama ribet Iya sih, gitu bener loh. banget sih. Karena kan media tuh emang zamannya milenial ya. Iya, Kalau itu. dipaksain ke yang senior mah jadi jatuhnya kaku banget nggak sih? Jadi yang biasanya kalau online tuh seminggu bisa 2 kali, offline seminggu bisa 2 kali, jadinya kalau online 2 minggu sekali. Apanya? Konsultasi. Oh, harusnya seminggu sekali. Ya kan biasanya kalau offline kan bisa ngejar kan. Iya sih. Ketemu dosennya seminggu bisa 2 Oh. kali. Kalau online tuh ya udah nggak bisa. Berarti kemarin sidang online kan? Online. Gampang Online. banget. Gampang nggak? Gampang sih. Aku lebih deg-degan waktu sempro daripada sidang. Oh gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin soalnya kalau sempro kayak baru pertama di sidang, terus belum tahu kan Iya. dosennya nih kayak gimana, kalau tanya nggak tahu. Kalau waktu sidang ya udah tahu, kayaknya bakalan tanya. Tapi kamu ngerasain dong kan kuliah offline sama kuliah online kan? Kuliahnya Iya, ngerasain dong. enggak. Kuliah online, Enggak. offline kan ngerasain tuh, Oh, offline ngerasain. Ngerasain kan? Iya. Lah sebelum terjadi kayak gini, punya nggak sih cita-cita atau idealis gue setelah lulus harus seperti ini? Pasti punya dong. Punya nggak ya? Punya, tapi sama aja pasrah juga. Berarti gara-gara online udah hilang kayak gitu, nggak tahu. Tambah nggak tahu mau ngapain. Ya tambah nggak tahu. Berarti kan kalau kayak gue, kalau kayak teman-teman lulus ya pengen cari kerja. Nah, kalau kamu lulus ngapain? Iya sama, Terus? pengen cari kerja ya sama.
cuman aku kan teknik sipil. Iya. Ya sebenarnya nggak ngaruh sih, kayaknya pembangunan tetap jalan ya, tapi tetap aja kayak informasi loker buat sipil apalagi cewek tuh Susah ya, gitu loh. iya bener banget sih, susah. Aku aja kayak dapat info tuh kadang temanku ngomong butuh cewek tapi ya dikit. Iya sih, apalagi kan teknik sipil kan bukan cuman Anda saja. Ya itu sih emang tuh kayak ya ini buat teman-teman yang mau kuliah nggak usah bicara online ataupun offline, pastikan tujuan lu tuh apa, mau kerja, mau ngejar passion atau ngikutin orang tua, itu dulu deh. Susah. Kamu apa? Ya aku mesin kan. Oh enggak, iya kamu kuliah Apanya? tujuannya apa? Emang Oh, menurut kalau orang tua? ya Menurut orang tua sedapatnya? ya kalau orang tua sedapatnya. Enggak, kamu ya waktu awal kuliah. Oh, karena kalau awal kuliah mah ya Pas nyari. pas nyari ya pokoknya dapet ya udah Oh, itu iya. diambil. Dan karena mungkin nggak ada panutan ya udah ya kita ngelihat dari formalitas aja. Kalau keterima di beberapa universitas kita lihat jurusan sama kuliahnya yang lebih populer yang mana aja kita ambil. Iya. Oh, yang lebih populer yang mana? Iya. Iya kan, iya nggak sih? Iya sih. Itu udah kayak makanan sehari-hari anak SMA yang mau ke kuliah. Iya. Makanya jujur ya, buat teman-teman khususnya nih adik-adik kita yang mau lanjut ke menjadi mahasiswa tuh pastikan jangan ngikutin arus, ikutin passionmu. Kalau emang nggak tahu passionnya apa, ya udah 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan apa yang di bagian bidang pekerjaan yang laris ya udah masuk di situ aja. Kalau nggak emang orang tua punya bisnis atau punya ya kerabat dekat ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah terlalu munafik orang dalam benci-benci, tapi ya faktanya kita butuh. Ya nggak sih? Bener. Itu udah fakta, men. Justru kalau punya orang dalam tapi nggak dipergunain tuh Itu anjing banget sumpah. Iya, emang sih. Nggak tahu caranya nyari kerja susah. Emang sih. Iya. Nah, berarti sekarang kegiatanmu tuh selama pandemi setelah lulus ngapain? Selama pandemi aku di rumah aja. Mau apa lagi? Oh, sama ini sih. Belajar ini soft file sih. Aplikasi-aplikasi gitu. Oh, aplikasi apa yang menunjang Iya. ya menunjangmu lah ya gitu ya. Gitu nanti. Hmm, Kan bisa sih di YouTube aja, tapi kendalanya males. bener banget sih, karena jujur zaman sekarang itu masalah itu sebenarnya bukan dari faktor X atau faktor apapun, ya diri kita sendiri nggak sih? Ya Kak, ya zaman sekarang juga makin gede kan. Simple banget cara nyari duit, simple banget cara bersosialisasi. Ya tapi masalahnya diri kita sendiri. Kalau apalagi zaman sekarang mager ya kan, nonton drakor, nonton apalah itu sebagainya, udah PW, cemilan di deket kamar ya kan, udah selesai hidup udah tuh. Iya. Tapi jujur nggak, udah punya planning nggak setelah pandemi kelar mau ngapain? Yang bener-bener pengen kamu kerjain lah, atau udah ngebet banget kelar pandemi ngapain? Cari kerja sih. Berarti sekarang nggak nyari kerja? Belum. Aku baru apply tuh ke 2 loker doang. Iya. Iya. Astaga, ya nggak apa-apa sih ya. Karena gini ya, gue juga ya sekarang kita cerita ya tentang fresh graduate aja ya. Apalagi kan sekarang nggak normal nih ya, lingkungan sekarang, keadaan sekarang tuh nggak normal. Sebenarnya karena aku dulu pernah ketika aku mau lagi di Jakarta, itu kan aku memang suka traveling nggak jelas lah ya, kayak ya backpackeran gitu. Ketika aku di Sukabumi, lah itu kan lagi capek tuh sendirian nongkrong, ditanyain sama orang, basicnya apa kerjaan apa, masih nganggur pak, susah. Aku jawab susah pandemi. Jangan gitu mas, ucapan adalah doa. Bener kerja dia, sumpah. Dan aku tuh kerja Januari, lulus Agustus ya. Kerja Januari, lulus Iya. Agustus, maksudnya? Agustus 2020 kan lulus. Oh iya. Mulai kerja itu Januari 2021. Oh iya. Dan September, Oktober, November, Desember 4 bulanan itu bener-bener nyari loker. Itu Dan udah pandemi tuh? udah kan 2020 udah pandemi Nah itu dapet.
Lah makanya sebenarnya kan tergantung kitanya. Iya. Ini buat temen khususnya nih, apalagi cowok ya. Wah, sumpah cowok tuh idealis. Habis lulus pengen kerja, gara-gara sekarang awas gila lo ya. Sumpah sekarang itu buat anak muda, gue nggak bicara cewek ataupun cowok, buat lu juga sekarang tuh nggak usah terlalu idealis, nggak usah terlalu banyak-banyakin prinsip. Sekarang tuh fokus satu, yang penting kita nggak gila. Iya benar. Udah itu aja, yang penting kita nggak gila. Tahan aja dulu. Nah, iya karena ya gimana lagi ya sekarang, apalagi kayak pemerintah yang dulu kita tuh banyak pamflet nyebarin bahwa kita wajib berorganisasi, wajib kita bersosialisasi. Sekarang kita keluar rumah aja dilarang. Oh, iya, benar. Gimana nggak mau gila orang anak milenial aja, coba. Gila anak milenial itu. Sumpah. Gue aja juga karena bener-bener ya fighting banget sih untuk sekarang ya, apalagi orang-orang yang baru merintis karir udah apesnya kita sih. Itu udah Tapi apa? bingung nggak sih, kan banyak yang di PHK kayak gitu kan, tapi aku lihat juga banyak yang buka loker. Lah, gue ini faktanya saya ya ibu ya kan? Saya nih gue ini jujur ya. Makanya tuh wah, kalau lu tahu ya, gue itu udah selama ya, pertama gue juga bingung pertama ya gara-gara itu gue tuh nggak makin semangat apel-apel. Buktinya pas masih dari fase itu apa namanya, dari Agustus sampai Januari itu gue tuh interview terus hampir tiap hari serius hampir tiap hari, sampai ketika itu gue juga ngomong sama, pas dikasih tahu tuh sama bagian HRD ya suatu perusahaan lah. Emang bener mas, sekarang kita juga pilot banget, kita juga ngurangin, cuman kita kan tidak bergerak di bidang yang meresahkan kayak COVID gini lah. Contoh kecilnya kayak kita ya, yang selama gue daftar lowongan itu nggak di pabrik pembuatan, pabrik tekstil yang yang bener-bener yang nggak terlalu ngaruh. Jadi kayak kayak makanan, food gitu, terus apa namanya kayak pembangkit kelistrikan gitulah. Itu kan ya mau nggak mau kita harus 24 jam hidup dong. Iya. Tuh banyak banget yang masih buka, makanya itu kan buat teman-teman yang fresh graduate yang baru-baru lulus banget, kalau bisa tuh sebenarnya tuh saat yang menurut gue ya, yang harus dilakukan tuh pertama tuh dalam kondisi apapun, mau pandemi mau nggak pandemi, lu ngobrol sama kedua orang tua lu. Kalau emang udah nggak ada, yang ngobrol sama yang lu percayain. Tinggi banget. Iya bener banget, karena ya yang kita nggak usah munafik, restu orang tua itu udah paling bener. Ya cuman kita perbesar sabar aja udah. Perbesar sabar sama usaha. Jangan apa namanya perbesar sabar tapi rebahan, tapi bikin status bakal indah pada waktunya. Tai kucing. Ya gitu, kapan indahnya? Iya kan bener. Makanya harus bener-bener setelah ngobrol dari orang tua, kita kombinasiin deh maunya orang tua seperti apa, terus idealis kita seperti apa. Ya udah, jadi mana yang kita kurangin, mana yang kita lebihin. Nah, dari situ ya udah semuanya lah, kalau bisa udah cepet ngambil keputusan. Mau stay dulu kah, atau mau break dulu, atau emang udah langsung mau mau berjuang. Tuh udah kalau bisa udah dapet jawabannya. Tuh baru deh ntar cari info-info lowongan. Ini buat teman-teman semua, khususnya Elsa juga, gue recommended buat aplikasi lowongan kerja yang buat gue bener-bener aman lah ya. Yang pertama pasti LinkedIn deh. Lu semua wajib, ya nggak harus yang udah lulus, yang masih kuliah, kalau bisa wajib banget punya LinkedIn. Dan aktifin banget itu, karena kayak platform sosial media yang bener-bener semua HRD itu ada di sana. Setelah LinkedIn ya lu bisa bikin user di Jobstreet, itu ya bisa ngebantu juga sih Jobstreet. Setelah Jobstreet, kalau emang Jobstreet belum dapat panggilan, gue saranin lu bikin Locker ID. Ntar gue cantumin di deskripsi semua deh. Habis Locker ID lu bikin Telegram, di sana banyak banget info lowongan. Banyak banget sumpah. Lu harus bikin Berarti kamu ini nyari-nyari juga, Vin? Iyalah. Kalau gini apa namanya, maksudnya buat sekarang tuh sebenarnya kalau aku tuh
mikirnya tuh sekarang nggak usah gimana caranya biar menstabilkan motivasi. Iya benar. Karena kan Bener. iya sekarang kalau sekarang nih tiba-tiba pastilah anak zaman muda megang HP nostalgia ngeluh lagi. Udah pasti tuh apalagi malam-malam gak bisa tidur. Lihat story teman udah kerja, story teman mau merit. Aku kok gak ngeluh ya, tapi Anjing, kayak ya. pasrah aja gitu loh. Ya karena Anda perempuan. Iya, itu sih, itu Anda perempuan. Dapat kerja syukur, nggak dapat ya udah. Iya benar. Tuh, pemasukan Beda. masih lancar. Itu udah siklus udah Sa. Gitu ya. Iya. Iya kayaknya kalau perempuan nggak tahu sih. Kalau orang tua aku sih nggak terlalu. Udah bukan nggak tahu lagi, Sa, udah nggak terlalu, siklus. iya maksudnya nggak terlalu neken gitu loh. Iya lah, ya, Buat karena dapet kan kalau aku. Karena perempuan kayak kamu tiba-tiba punya idealis gede pengen jadi manajer, tiba-tiba diajak nikah. Ayo. Ya enggak sih. Ini dulu kayaknya. Kalau aku emang pengen jadi manajer, kejar dulu sih kayaknya. Kalau tiba-tiba sama pasangan udah cek merit gimana dong? Ayo, Ya tetap kudu jalan deh kayaknya. serius. Iya tetap kudu. Berarti kamu wanita karir gitu ya? Iya. Berarti lebih memilih berkarir daripada berkeluarga. Prioritas sekarang deh. Ya untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Susah ya. Loh, ya nggak apa-apa, prioritas sekarang 2 sampai 3 tahun ke depan tuh lebih fokus ke karir atau yaudah easy going sambil nunggu calon mapan. Kalau bisa sih karir sih. Karir ya? Iya. Cita-cita apa Vin? Cita-cita. Kamu ya cita-cita apa sih? Ya kalau cita-cita banyak, Sa. Kalau sekarang ya kalau dulu masih punya cita-cita ya. Kalau sekarang sih gimana buat kita yang udah dibilang gede mah cita-cita apa ya? Ya enggak sih? Sekarang udah kayak telat lah. Sekarang lebih ke prinsip hidup, nata hidup tuh seperti apa gitu enggak sih? Iya benar. Masa cita-cita udah lulus pengen jadi pilot? Mana bisa? Enggak ada Vin cita-cita. Apa? Aku. Apa cita-citamu? Aku jadi kaya. Hai, Sa. Hai. Nah, ya sih kalau cita-citamu jadi kaya, usahamu apa biar kamu jadi kaya? Ya itu Apa? cita-cita doang. Tai, Sa. Gimana bisa kayak gitu, Sa? Poinnya kalau gue pribadi sekarang nggak semua, ya intinya kalau gue prinsipnya sekarang nggak semua orang itu punya pacar, tapi semua orang punya jodoh. Iya. Itu sih prinsip gue sekarang itu. Iya. Jadi ya kalau kita nyari pacar kapan nikahnya dong? Iya benar. Cara ngilangin bosen deh. Kalau kamu ngapain? Aku jarang ngerasa bosen Vin, sumpah. PW gitu berarti. Iya. Kayak gak ngapa-ngapain ya udah gitu loh. Pasrah udah gitu. Iya. Kalau Berarti ini emang anak rumahan banget Elsa nih ya. Iya. Berarti kamu punya hobi nggak? hobi ada. Apa? Nulis Nulis apa? Kamu Kayak mikirnya artikel nulis gitu? apa? Ya enggak sih. Terus? Kayak gitu cerita nulis cerita gitu. Scriptwriter gitu. Enggak. Scriptwriter Iya kan? apa? Ya barangkali kamu freelance. Oh iya enggak ya suka baca Iya. nulis juga. Oh berarti nulis apa? Kayak nulis drama atau nulis kayak Drama. diary gitu gimana? Enggak diary. Terus nulis Ya, apa? kayak novel gitu sih. Oh itu sampai dari awal sampai finish gitu? Mm-mm. Iya. Iya, Udah ada kan berapa novel. yang jadi? Satu. Gak usah ngomong, Sa. Tapi udah bener-bener jadi itu. Udah. Nggak kamu mau publikasikan itu? Ini sih aku suka nulis tuh dari SD Vi. Iya, terus? Terus ya udah SMP tuh paling nulis cerpen. Masih zaman Facebook gitu kan. Jadi ngepostnya iya, di iya. Facebook tuh. Oh iya. Terus pas kuliah nih aku ikut ini loh. Kayak UKM gitu ya? UKM penulis. Oh terus? Ya itu gara-gara UKM penulis kayak harus ada satu karya yang selesai terus dibukukan gitu loh. Iya. Ya itu yang jadi tuh baru satu. Berarti udah dibukukan sekarang? Udah, tapi cuman ada di ini perpusnya UKMP. Aku cuman ada software Wah. Berarti hampir sama sih kayak gue tuh kan, kayak gue tuh kuliah mesin tapi ikut UKM broadcasting, jadilah bikin konten kreator. Nah, maksudnya makin di broadcasting di
bagian broadcasting itu makin jauh soalnya terbangnya, jadi idealisnya makin gede, jadilah seperti ini. Tapi sih menurut gue beruntung kayak teman-teman kita ataupun kayak kita lah ya, yang udah punya passion sebelum kuliah ataupun sebelum lulus SMA tuh, menurut gue tuh lo tuh orang paling beruntung sih. Kenapa? Ya karena sekarang nih orang pebisnis deh, mereka hidup dengan apa? Passion kan? Iya sih, kalau pebisnis jelas. Iya, lah sekarang rata-rata mau orang PNS, mau orang gaji karyawan tetap, ya mereka bisa foya-foya, pasti mereka punya bisnis kan? Iya benar. Nah itu ya, dulu pikir orang kerja itu foya-foya dari gaji, gaji berapa sayangku? Benar. Foya-foya ujungnya bisnis, makanya itu kan gue tuh bener-bener kayak setiap ada junior ngomong tuh ya udah lu fokus sama passion lu aja, karena kalau menurut gue tuh passion itu adalah hal yang lu punya punya rasa yang bener-bener pengen tahu lebih, walaupun disakitin berkali-kali, walaupun jatuh berkali-kali. Iya masih semangat ya. Bener banget, kayak ya udah kayak kita dituntun buat kreatif gitu. Makanya gue tuh bullshit banget, nggak mau lagi denger namanya kerjalah sesuai passion. Alah, kerja itu di mana-mana nyari uang. Iya benar. Jangan sambungin ya buat temen-temen, jangan sambungin kerjaan lu sama passion lu. Lu nya stres. Di mana-mana kerja itu tekanan banyak. Iya benar. Tekanan banyak, lu pengen liburan sama bos lu suruh ngerjain ya nggak bisa. Lu kan digaji sama bos lu. Lah kalau lu bedain nih kerja sama passion lu, kan enak ketika lu stres, lu kembangin passion lu, di situ lu nemuin kenyamanan. Tuh, jadi ini juga buat kamu nih, apalagi yang perempuan ya, gak usah terlalu dengerin omongan orang. Iya. Kalau misalnya kamu nih teknik, tiba-tiba kamu jadi admin, udah hal wajar dong itu kan. Iya, kenapa? Perempuan tuh, tapi banyak orang yang gila gara-gara itu loh. Banyak orang yang tiba-tiba resign ya cuman gara-gara mikirin komentar orang. Oh iya. Iya, pada dasarnya ya sekarang tuh kita ngomong kerja apapun ya intinya tergantung orang ya. Intinya kan yang penting ya kalau bisa sih halal. Selebihnya udah nikmatin. Kalau bisa ya. Kok kalau bisa halal? Loh, ya sekarang ya zaman kan makin gila sekarang Ya zaman makin gila, daripada gue nganjurin harus halal, banyak yang komen gue dibunuh ya kan. Makanya udah yang penting ya ini kan tiap orang beda-beda lah ngerasain. Karena ya terus apa namanya kan juga terus gue tuh nggak nyalain nih buat teman-teman semua yang lu baru kerja, bahkan baru kerja sehari pun langsung resign pindah tuh nggak masalah menurut gue Iya. Karena buat aku itu kalau emang ya intinya sih kalau aku tuh patokannya tuh merit. Kalau sebelum merit lu bebas explore diri lu sendiri. Iya. Gak usah peduli lah kamu gimana mendapat pengalaman belum setahun ya. Sekarang kecuali lu resign gak betah itu yang salah. Kalau lu resign tapi ada kantor yang mau lu melebihi dari kantor lama lu nggak apa-apa. Iya, benar. Tuh, jadi mau kerja baru sehari pun ternyata ada panggilan yang bener-bener bisa ngasih lu lebih baik, yang why not? Nah, karena kan tapi ingat setiap langkah itu punya resikonya masing-masing. Lu harus siap ngambil resikonya. Ya kayak gue nih, Gimana? Kerja, resign, masuk 3 hari PPKM. Oh, PPKM gue Iya, jadi ya udah dipulangin. Tapi kayaknya dulu bener sih PPKM. Iya, karena ya sekarang ini berarti udah dipulangin karena dipecat gitu. Enggak. Ya istilah ya depending. Oh, iya. Kerjaan depending, tapi ya gitu. Nggak ada kejelasan sampai kapan kelar dependingnya. Tuh ya makanya sekarang kan gue udah bilang ya mungkin ya sekarang tuh nggak usah buat teman-teman, karena jujur pasti banyak yang stres, banyak yang gila. Buat lulusan corona ini pasti banyak yang gila. Pasti udah gue akuin deh. Pasti nggak cuman kita doang, banyak di seluruh Indonesia. Tingkat pengangguran juga pasti makin naik tuh. Ya karena mau gimana lagi, yang lain sekarang tuh fokus aja, nggak usah terlalu mikirin wah gue ntar mau jadi apa nih, gini terus kapan gue merit, gini terus gue mau ngasih apa ke orang tua tuh pasti deh. Pasti udah pikir, apalagi cowok ya. Sekarang udah buang jauh-jauh rasa seperti itu, fokus gimana cara biar nggak gila.
apalagi kita generasi muda ya. Kalau bisa kita tebarin aura positif ke lingkungan kita lah, apalagi khususnya ke orang tua. Ya banyak banget yang udah mau gila gara-gara nggak lah, karena ya idealis. Nggak tahu ya kalau cewek ya. Iya. Kalau aku sih Be aja. enggak sih. Enggak, Apa? kalau yang kenapa pengen kerja yang dipikirin tuh satu sih Apa? orang tua, udah itu aja. Pengen keluar dari beban orang tua gitu ya. Iya, maksudnya ini kapan aku bisa ngasih buat orang tua aku kayak gitu-gitu kan. Iya sih bener. Masa Apa? iya, masa aku terus gitu loh yang dibiayain. Tapi setelah kamu lulus, kamu udah nggak, misalnya udah ngobrol bareng sama kedua orang tuamu nggak, gimana orang tuamu seperti apa gitu? Enggak. Ini ya men, buat Elsa, buat teman-teman semua khususnya nih, lu nggak usah sok-sokan deket sama orang tua kalau pas butuhnya doang. Orang tua tuh kalau bisa juga diajak diskusi. Iya. Dulu tuh ada ya, emang kalau dulu emang ya anak nurut sama orang tua, anak ya ngikutin ajaran orang tua. Sekarang zaman makin edan, sosial media makin kenceng, udah waktunya lagi anak juga ngajarin orang tua cara menggunakan sosial media yang baik dan benar. Iyalah. Ya sekarang kalau saya udah itu udah aku juga udah pernah ngelakuin kayak udah karep ya mauku sendiri, ujungnya zong kayak kita nggak punya arah gitu. Iya sih, iya. Karena kan ya gimana ya, nggak tahu gimana, mungkin teman yang belum ngerasain, belum percaya sama namanya restu orang tua, ya udah sok lakuin, tapi menurut gue sayang sama waktu lu sendiri. Iya. Kalau masalah restu ya aku percaya, Vin. Cuman Komunikasi belum. iya, ya komunikasi kadang juga nggak se-deep itu kalau ngomong. Jadi kayak susah soalnya kan mama tahu lah kesehatan. Iya. Sementara aku teknik. Jadi tiap ngomong tuh Ya itu yang gue rasain emang Iya kan. Mama tuh pasti ngomong, "Ya gimana ya, makanya mama dulu nyuruh kamu di kesehatan biar bisa ngarahin ya, antara ngarahin sama bantuin masukin ke Iya. mana gitu." malah masuk ke teknik. Masuk ke teknik. Ya berjuang sini Ya, nih. iya. Apa terus? Jadinya apa? Ya jadi mama nggak bisa, maksudnya nggak punya kenalan Iya sih. sebanyak itu di yang Bagian ya, teknik gitu teknik ya. sipil gitu. Jadi ya udah, kalau emang aku mau kerja nyari sendiri, ya mamaku ya tetap doain gitu aja sih. Ya udah, Kalau nyari aja. papamu ngikutin arus aja. Sama sih. Ya tapi sebenarnya Sama sih. aku tuh juga mikirnya gitu sama, cuman ya aku juga aku mikir ya kapan lagi lah, karena kan juga mikir kita udah dikit lagi udah bakal pisah sama orang tua gitu. Iya, Masa iya. mau nyampe, makanya aku udah sempetin kayak ngobrol antara pertama tuh sama ibu, setelah face to face udah tahu baru sama bapak. Ya asik-asik kayak sendiri menurutku gitu ya. Terus nih, dan lagi nih buat teman-teman semua, enaknya PPKM itu kita tuh bisa tes online, kita bisa interview online. Iya, Makanya bener-bener. kesempatan buat teman yang masih mikir nyari kerjanya ntar aja deh setelah pandemi kelar. Ya lu bakal ngabisin budget banyak, karena kalau udah pandemi kelar kan lu wajib ke tempat kerja yang mau lu tesin, dan ya pasti biaya sendiri dong, ongkos sendiri. Kalau sekarang kan udah hampir semua perusahaan tuh pasti online rekrutmennya, makanya kesempatan banget. Ya itu yang positifnya di situ, saya rasa enaknya tuh Iya gitu. sih, iya sih. Enaknya bener-bener di situ ya, walaupun nggak semua perusahaan. Ya, sekarang kalau nggak online, misal kamu apply ke 80 tempat, Iya sih. iya kan, maksudnya kamu apply ke 80 tempat, kamu datengin tuh 80 tempat satu-satu. Banganya itu kan, mumpungnya kesempatan nih, mumpung masih PPKM. Jadi jangan gampang nyerah lah. Jadi ya buat kalau kayak gue tuh buat ngimbangin motivasi itu kayak ya udah pokoknya harus ada kegiatan. Karena kan kalau kita kerja kan biasa bangun pagi tuh kan. Terus setelah stop dulu, ya udah gimana caranya biar kita bisa terus bangun pagi aktivitas. Jadi kayak ada rutin kegiatan dulu yang harus kita kerjain. Nah, terus dicari tuh biar kita motivasi kita stabil. Jadi dari jam segini sampai ini udah fokus nyari kerja. Terus fokus hiburan tuh di mana? Terus fokus ngembangin diri tuh di mana? Kalau nggak kayak gitu kita kayak percaya deh, kita kuliah ya kurang lebih 3 sampai 5 tahun.
6 bulan aja kita nggak ngapain, hilang semua. Iya sih. Perbandingannya tuh drastis banget. Makanya tuh harus sih, bener-bener bener. kita asah. Kalau kita masih kelempeng-lempeng mah ya udah. Iya sih bener. Kemarin aja nggak apa-apa nih ngomongnya. Aku ini kan ada teman belum lulus, terus kayak ada beberapa mata kuliah yang belum lulus juga gitu. Iya. Terus dia ambil SP, tapi dia nih sibuk jualan kan. Iya. Jadi nggak ada yang ngerjain tugasnya. Ya udah aku yang ngerjain, dibayar gitu. Tapi pas aku lihat tugasnya, ini dulu nih kayaknya gampang banget. Sekarang aku mikir ya, gua tambah bodoh. Iya, karena udah nggak biasa. Iya bener-bener. Iya, ya itulah kayak sistem kerja kayak kita nih. Jangan terlalu insecure. Jangan terlalu tiba-tiba ada pelang rekrutmen harus fase Microsoft Word, harus fase Adobe, tiba lu cuman nggak tahu, lu langsung nggak mau nge-play. Ya Iya, jangan iya. kayak gitu. Iya kadang kenapa batal ngeplay gara-gara lihat itu sih. Bener. Ya jangan sekarang nih, kan lu belum tahu saingan lu siapa. Apply aja dulu. Pokoknya ini buat semua nih, buat khususnya buat fresh graduate, apply dulu semua. Batasnya tuh kalau udah ada di pamflet maksimal 5 tahun experience, saran gue jangan. Mau experience 2 tahun, 3 tahun, apply aja dulu semua. Iya. Apply aja dulu, karena kalau prinsipku tuh mau gue dikatain bodoh, gue nggak kenal sama HRD kok. Iya sih. Terus saingan gue lebih pinter, gue nggak kenal sama saingan gue kok. Iya sih. Jadi jangan mindsetkan tuh kerja jangan nyari temen. Mindsetkan kerja nyari duit aja udah. Lalu pikir semua manajer, semua ahli itu dulu apa? Sama kayak kita sampah. Iya benar. Ih sama lah. Jangan langsung insecure perkara Was. di pamflet itu lo harus pinter ini, lo harus jago ini, semua hari ini. Jangan, udah sebisa lu coba aja dulu. Namanya proses tuh ya nggak enak. Sumpah, proses tuh nggak enak. Kita dibuat mati sama nih proses. Closing statement buat kamu sendiri mengenai pandemi ini apa? Apa ya? Pandemi. Ya itu sih kayaknya buat yang gampang stres. Usaha pertama ya udah jangan sampai gila aja. Buat yang gampang stres loh ya. Kalau yang kuat ya kalau waktunya cari kerja ya tetap apply ya kayak katamu tadi. Jangan gila ya. Jangan gila aja dulu. Iya bener sih. Jangan gila men. Khususnya buat fresh graduate jangan gila.